Hai, balik lagi di LWBP Plot. Latihan untuk menghadapi sang gamer pro paling pro di antara pro. Anjay. Oke, coba mengulik kemampuan Sandraku dan cara dia bermain. Udah, nggak usah banyak opening, langsung aja. Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier episode 48. Ih, wibu. Terakhir kali, Kei menunjukkan rekamannya saat bertanding melawan si gamer paling pro yaitu Sylvia Goldberg 3 tahun lalu. Di saat pertandingan itu, Kei memilih menggunakan Armor Lava dan Sylvia menggunakan Meteus. Di saat pertarungan dimulai, Kei berhasil memojokkan Sylvia, bahkan bisa mengurangi setengah darahnya. Tapi setelah itu, Sylvia memberikan serangan balik yang bahkan Kei tidak bisa tahan. Dihantam terus-menerus, bak-buk, sampai akhirnya Sylvia menggunakan ulti dari Meteus. Akhirnya, Kei kalah dengan telak. Setelah menonton layar tancap, maksudnya rekaman pertandingan Kei dan Sylvia, Sandraku memperkirakan jika Sylvia lebih cepat darinya meski gaya bertarung mereka sama. Jadi alasan Kei melawan Sandraku dan menyuruhnya menggunakan Meteus adalah agar dia tahu jika dia seimbang dengan Sandraku saat menggunakan Meteus, artinya dia belum bisa menang melawan Sylvia. Meski terus kalah, Sandraku memberi semangat kepada Kei Uomi karena tim dadakan seperti mereka yang akan mengalahkan Star Rain. Saat Sandraku sedang berbelanja membeli kuku Bima Energi, dia tidak sengaja bertemu bule yang kesulitan dalam memesan kopi karena si kasir tidak mengerti apa yang dia maksud. Tapi Sandraku menjelaskan jika yang diminta si bule adalah kopi hitam pahit. Sandraku sadar jika si wanita ini mungkin saja seorang gamer. Dan ternyata benar, bule itu adalah Sylvia Goldberg. Dan mengejutkannya, Sylvia juga sudah coba main judol, maksudnya main Shangri-La Frontier. たった一作でゲーム業界をぶち抜いた日本初のあのタイトル、シャングリラフロンティアに。 Di kamarnya Sandraku sedang bosan, apalagi dengan minuman yang kurang greget yang dia beli tadi. Jadi dia kepikiran buat main game lain untuk bersantai. Ya, game apa lagi yang dimaksud jika bukan Shangri-La Frontier? Rupanya Shangri-La Frontier bisa diakses dari perangkat manapun asal punya akun. Sandraku cuma berniat bermain 1 jam saja, katanya sih gitu. Setelah masuk ke Shangri-La Frontier, Sandraku bertemu dengan Araba dan juga di tempat persembunyian mereka sudah bertambah beberapa perabot. Araba bilang itu adalah kerjaannya Akane. Selain itu, Sandraku juga datang ke Shangri-La Frontier saat malam hari. Jadi dia bisa melihat kondisi kota Rululiat saat malam, di mana banyak ikan berenang di udara. Sandraku menjadi bersemangat, tapi Araba memperingatkan jika di malam hari ada raja yang menguasai Rululiat. Malam ini Sandraku berniat menyelidiki kekuatan ketanit yang bisa mengubah logika. Saat sedang berpikir, tiba-tiba dari atas muncul monster ikan raksasa yang waktu itu Sandraku lawan. Tapi bukan cuma itu, monster itu ternyata sedang diserang oleh monster ikan dengan diselimuti api biru di tubuhnya. Terlihat mereka seimbang atau bahkan justru si ikan berapi biru yang lebih kuat. Sampai akhirnya ikan api biru menggigit monster ors dan BAM! Ledakan terjadi. Listrik bercampur api. Monster ikan ors dikalahkan. Dan monster itu bernama Atlanticus lepnorca.
Melihat itu membuat Sanraku menyadari jika yang dimaksud raja oleh Araba adalah monster ini. Bukan Sanraku namanya. Kalau tidak cari gara-gara, bukannya kabur, dia malah menantang monster Lab Norka untuk bertarung. Sanraku sekarang menjadi target Lab Norka. Sanraku sengaja agar kota Ruluyats bisa rusak dan dia bisa melihat kekuatan granit sekali lagi. Target Sanraku adalah menghancurkan 4 menara blokir. Lab Norka melepaskan serangan listrik. Sanraku menghindar seperti ninja, melompat seperti katak. Serangan listrik itu bisa merambat. Tapi saat Sanraku telah meremehkan Lab Norka, dia muncul dan menjebak Sanraku dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nggak deh. Oke, lanjut. Sanraku masih sempat menghindar, padahal hampir saja dia KO. Untungnya dia menggunakan alat VR canggih. Sanraku lanjut menuju menara, sampai tiba-tiba Lab Norka menyiapkan serangan baru. Dia mengumpulkan energi listrik di mulutnya, dan boom! Kamehameha Super ditembakkan, membuat bangunan hancur lebur. Dan episode ini selesai. Musuh unik muncul, lebih kuat dari musuh biasa. Apakah Sanraku masih hidup? Nantikan episode selanjutnya hanya di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.